Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Tarigan, NIM 180306067. Saya dari Peternakan A. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester produksi ternak unggas. Jelaskan sifat-sifat bangsa unggas dan pewarisannya, serta berikan contohnya. Sifat-sifat bangsa dan pewarisannya. Pertama, sifat pada kepala meliputi tipe jengger, warna bulu, warna mata, dan cuping telinga. Yang kedua itu tata warna bulu dan tipe bulu, shank dan feet, warna kulit, bentuk tubuh, leher, dan kom, letal abnormalitan, egg production and egg character, dan brody atau mengeram. Contohnya yaitu jengger ayam meliputi rose, walnut, single, warna bulu putih, merah, hijau. 2. Gambarkan pada kertas A4 sistem reproduksi ayam betina dan jantan, sistem pencernaan, serta sistem ekspresi pada ayam. Kemudian jelaskan nama organ yang digambar beserta fungsinya. Ini sistem reproduksi jantan. Ini testis. Testis itu berfungsi untuk memproduksi sperma. Ginjal berfungsi menyaring zat-zat buangan atau limbah dalam tubuh, baik yang berasal dari makanan maupun zat beracun. Yang ketiga ini namanya vas deferens. Vas deferens berfungsi menghubungkan epididymis ke uretra. Ini ureter. Ureter berfungsi untuk menyalurkan sperma ke kopulasi, dan kloaka. Kloaka itu untuk saluran pencernaan. Yang kedua itu ada sistem reproduksi pada betina. Yang pertama itu ada namanya ovarium. Ovarium berfungsi merupakan tempat penghasil gamit betina dan pembentukan kuning telur. Yang kedua itu infundibulum nih. Infundibulum berfungsi untuk menangkap yolk dan tempat terjadinya fertilisasi. Yang ketiga magnum. Magnum berfungsi untuk pembentukan putih telur. Yang keempat isthmus. Isthmus berfungsi untuk pembentukan membran kulit telur.
Yang kelima ada uterus. Uterus itu berfungsi untuk pembentukan kulit telur. Dan yang terakhir adalah kloaka. Kloaka berfungsi untuk tempat saluran pencernaan. Sistem pencernaan. Yang pertama itu ada paru. Paru berfungsi untuk mengambil makanan. Yang kedua itu ada esofagus. Esofagus berfungsi untuk tempat pakan. Baru masuk ke tembolok. Tembolok itu berfungsi untuk menyimpan makanan sementara. Batu masuk ke proventriculus. Proventriculus berfungsi untuk suatu pelebaran dari esofagus sebelum berhubungan dengan ventriculus. Ini gizzard atau disebut juga dengan ventriculus, yaitu berfungsi untuk menggiling pakan menjadi partikel kecil. Dan ada usus halus. Usus halus atau disebut dengan usus kecil. Ada dua jejunum dan ileum, dan ada usus besar, ada jejunum, ada usus besar, ada kolon, rektum, dan ini ada namanya kloaka. Kloaka berfungsi untuk tempat saluran pencernaan.
Sistem ekskresi ada 3, yaitu ginjal, kulit, dan paru-paru. Ginjal berfungsi menyaring darah hingga menghasilkan urin. Kulit berfungsi untuk melindungi tubuh dari pengaruh temperatur lingkungan dan sebagai perlindungan terhadap masuknya mikroorganisme secara langsung ke dalam tubuh. Yang ketiga itu paru-paru. Fungsinya itu mentransfer oksigen lebih dengan masing-masing pernapasan. Nomor 3. Gambarkan dan jelaskan tahapan yang terjadi di setiap organ reproduksi betina pada proses bertelur, serta waktu yang dibutuhkan proses tersebut di dalam organ. Oke, nomor 3. Ini namanya infundibulum. Ini namanya magnum. Ini namanya isthmus dan uterus. Pertama ini adalah infundibulum. Infundibulum berfungsi menangkap yolk yang dilepaskan dari ovarium atau disebut juga dengan tempat fertilisasi. Yang kedua itu masuk ke magnum. Magnum itu fungsinya itu adalah pembentukan putih telur. Yang ketiga isthmus. Isthmus berfungsi untuk pembentukan membran kulit telur dan penambahan air dan mineral. Yang terakhir itu ada uterus. Uterus itu berfungsi untuk pembentukan kulit telur dan penambahan kalsium, air, dan garam mineral. Lama waktu yang ditentukan oleh organ-organ tersebut, yang pertama itu ada infundibulum. Infundibulum itu lamanya itu 16 menit, magnum 3 jam, isthmus 1 jam 15 menit, dan uterus 21 jam. 4. Jelaskan faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan pada saat menetaskan telur unggas. Yang pertama itu kita memilih telur tetas. Maksudnya itu kita menyeleksi berat telur, kulit telur, kebersihan telur, dan lain-lainnya. Yang kedua itu kita menyimpan telur tetas. Maksudnya itu agar persentase dalam telur itu dalam penetasan itu cukup tinggi dan disimpan di atas egg tray. Yang ketiga itu kita itu peneropongan telur tetas. Maksudnya itu setelah kita simpan dan kita pilih, kita itu harus meneropongnya. Maksudnya itu kita melihat apakah ada embrio yang terdapat dalam telur tersebut atau tidak. Yang keempat itu proses penetasan. Maksudnya itu ada 2 cara. Yang pertama itu dengan ayam yang sedang bertelur. Yang kedua dengan mesin penetasan telur. 5. Jelaskan perkembangan embrio unggas atau ayam mulai dari pengeraman ke-8 sampai hari ke-19. Pada hari ke-8 mata embrio sudah terlihat jelas. Ke-9, lipatan dan pembuluh darah sudah mulai bertambah banyak dan terbentuk jari kaki. Ke-10, paru sudah mulai mengeras dan folikel bulu embrio sudah mulai terbentuk. Ke-11, embrio sudah terlihat dengan seperti ayam. 12, embrio sudah semakin besar. Ke-13, sisik dan cakar embrio sudah mulai terlihat sangat jelas. Ke-14,
punggung embrio sudah terlihat melengkung. Ke-15, kepala embrio sudah mengarah ke bagian tumpul bagian telur. 16, embrio sudah mengambil posisi yang baik di dalam kerabang. 17, paruh embrio sudah membalik ke atas. 18, embrio sudah tampak jelas seperti ayam. Ke-19, paruh ayam sudah siap mematuk dan menusuk selaput kerabang dalam. 6. Jelaskan secara lengkap proses biosintesis kuning telur dan putih telur pada unggas. Yang pertama itu ovarium. Terbentuknya kuning telur di dalam ovarium. Sel telur yang dihasilkan di dalam ovarium mencapai ribuan bahkan jutaan. Setelah ovarium masuk ke infundibulum. Kuning telur yang dilepaskan ovarium diterima oleh infundibulum. Di dalam infundibulum, kuning telur tinggal selama 15-20 menit saja tanpa adanya penambahan unsur lain. Setelah dari infundibulum masuk ke dalam magnum. Di dalam magnum terjadi penambahan unsur lain berupa putih telur dan sama sekali tidak terdapat lipida di dalam magnum. Kuning telur tinggal selama 3 jam. Setelah dari magnum masuk ke ismus. Telur tinggal selama kurang lebih 1,25 jam di dalam ismus. Setelah dari ismus masuk ke dalam uterus. Telur yang tinggal di dalam uterus selama 20-21 jam dan telur tersebut disempurnakan. Setelah itu masuk ke dalam kloaka. Setelah telur tersebut disempurnakan di dalam uterus, maka dikeluarkan melalui kloaka.